Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5 kelas B. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang makna dan kedudukan kompetensi inti serta kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab tingkat Madrasah Tsanawiyah berdasarkan kurikulum 2013 dan menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Contoh madrasah ibtidaiyah atau madrasah tsanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Nah, tingkatan tersebut memiliki masing-masing capaian tersendiri. Kemudian yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap siswa, yang mana kemampuan tersebut mengacu pada kompetensi inti. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kedudukan itu bisa disebut juga sebagai fungsi. Lanjut. Yang pertama, kedudukan kompetensi inti diantaranya. Yang pertama itu sebagai acuan dari kompetensi dasar. Kenapa disebut sebagai acuan dari kompetensi dasar? Karena ya sebagai acuan atau rujukan atau referensi seperti itu. Kemudian yang kedua, kedudukan kompetensi inti ini sebagai anak tangga dari SKL. Apa itu SKL? SKL itu standar kelulusan, standar kompetensi lulusan. Yang mana SKL itu merupakan pedoman tertinggi dalam sistem pembelajaran. Diawali dengan SKL, kemudian di bawahnya itu kompetensi inti, kemudian di bawahnya lagi kompetensi dasar. Nah, kemudian selanjutnya itu kedudukan kompetensi dasar. Di antaranya yang pertama itu sebagai anak tangga dari kompetensi inti, anak tangga atau anak buah. Kemudian yang kedua itu sebagai rujukan atau referensi referensi untuk menyusun kompetensi inti. Jadi adanya kompetensi dasar ini ya untuk membantu agar indikatornya itu tersusun dengan rapi seperti itu. Kemudian yang ketiga itu sebagai pendukung dari kompetensi inti. Karena apa? Sebagaimana kita ketahui, kompetensi dasar dan kompetensi inti itu berkesinambungan dan saling memiliki keterkaitan antar keduanya. Ketika salah satu dari kompetensi inti atau kompetensi dasar ini tidak baik, maka susunannya pun akan menghasilkan yang tidak baik seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah yang dipahami dari kompetensi dasar berdasarkan kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Lanjut, aspek-aspeknya itu hanya berpedoman kepada kemampuan dasar 3 dan kemampuan dasar 4. Baik, saya akan jelaskan dulu. Kompetensi-kompetensi ini memiliki 4 aspek. Yang pertama itu aspek sosial, kemudian yang kedua aspek spiritual, yang ketiga itu aspek keterampilan, kemudian yang keempat aspek pengetahuan. Kenapa dalam aspek-aspek ini hanya berpedoman kepada aspek pengetahuan dan keterampilan saja? Karena pengetahuan dan keterampilan itu dapat diperoleh melalui aktivitas mengamati, menganalisa, kemudian mengevaluasi, ya berhubungan dengan
tindakan ilmiah seperti itu. Sedangkan aspek yang pertama dan kedua, sosial dan spiritual, itu diperoleh dari apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang kita peroleh itu kemudian akan menyerap kepada diri kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, aspek-aspek yang dipelajari pada tingkatan madrasah sanawiyah yang berdasarkan kompetensi dasar itu, pada kelas 7 itu meliputi tema-tema ta'aruf atau at-ta'rif bin nafsi, kemudian ada watul madrisiyah, kemudian al-unwan atau alamat. Nah, pada kelas 7 ini siswa diharapkan dapat memperkenalkan diri dengan baik dengan menggunakan bahasa Arab, dengan menggunakan mufrodat yang tertera pada buku pedoman. Kemudian al-unwan, siswa juga diharapkan untuk bisa menyebutkan alamatnya, kemudian bertanya kepada lawan bicaranya tentang al-unwan tersebut dengan menggunakan kata-kata tanya seperti kam, kemudian aina, kemudian man, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu kelas 8. Jadi di kelas 8 ini tema-temanya meliputi as-sa'ah atau jam, kemudian a'malul yaumiyah, kemudian al-mihnah. Sebagaimana kita ketahui kalau as-sa'ah itu berarti tidak jauh dari angka, yang mana artinya kata tanya yang digunakan itu diantaranya kam, kemudian mata, dan sebagainya. A'malul yaumiyah itu kegiatan sehari-hari yang kita lakukan. Biasanya dalam pembelajarannya itu digambarkan dengan kegiatan dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kemudian yang ketiga itu kelas 9. Kelas 9 ini tema-temanya meliputi peringatan Hari Besar Islam. Peringatan Hari Besar Islam itu kan ada banyak. Ada Maulid Nabi, kemudian 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian zakat, tema-temanya sudah zakat itu haji. Seperti itu. Lanjut ke poin selanjutnya. Saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan antara KMA nomor 165 tahun 2014 dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Langsung saja. Jadi perbandingannya yang saya dapat itu yang pertama. Karena KMA nomor 183 ini bentuk pembaharuan dari KMA yang sebelumnya atau KMA nomor 165. Jadi otomatis isinya pun akan lebih lengkap daripada KMA yang nomor 165 tahun 2014 itu. Nah, yang kedua perbedaannya juga terdapat di KMA nomor 165 hanya terdapat 2 poin kompetensi inti dan kompetensi dasar, sedangkan dalam KMA nomor 183 terdapat 4 poin kompetensi inti dan kompetensi dasar. Selanjutnya, pembahasan di KMA nomor 165 tahun 2014 itu masih sangat global. Sedangkan pembahasan di KMA yang baru atau KMA nomor 183 ini sangat detail dan terperinci.
Selanjutnya, pembahasan kurikulum 2013 pada KMA yang lama itu terdapat pada bab 2. Sedangkan dalam KMA yang baru atau KMA nomor 183 tahun 2019 itu terdapat dalam bab 3. Ya mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga dapat difahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.